Oke, jadi sekarang kita akan simulasikan lagi bagaimana kalau karyawannya adalah wanita. Wanita menikah tetapi suaminya bekerja ya. Nah, suaminya bekerja dan karyawan ini pun bekerja mulai di bulan Juli atau pertengahan tahun. Jadi contohnya seperti ini. Tuti Ratmini adalah karyawati dengan status menikah dan mempunyai 3 anak. Nah, bekerja pada PT Moboi. Suami dari Tuti ini merupakan seorang PNS di kesehatan ya, dinas kesehatan. Tuti menerima gaji 10 juta sebulan. PT Moboi mengikuti program pensiun dan jam sostek. Nah, ini dia ya. Perusahaan membayar iuran pensiun dan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar 800.000 sebulan. Nah, kemudian Tuti juga membayar iuran pensiun sebesar 30.000 sebulan. Di samping itu perusahaan membayarkan iuran jaminan hari tua karyawannya setiap bulan 3,70% dari gaji, sedangkan Tuti membayar iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 2% dari gaji pokok. Nah, premi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan masing-masing 1% dan 0,30% dari gaji. Nah, pada bulan Juli 2020, di samping menerima pembayaran gaji, Tuti juga menerima uang lembur overtime 2 juta. Nah, sekarang berapa PPh 21 dan gaji yang diterima ya? Nah, saya tambahkan sini yang diterima oleh Tuti. Nah, sekarang kita akan masuk di perhitungan manualnya. Jadi, perhitungan manualnya sebagai berikut. Jadi, iuran pensiun yang dibayarkan oleh perusahaan sebesar 3,70% dari gaji, ya, dari gaji ya sebesar 370.000 ini, nah ini dia, yang 3,70%. Ini kita jangan masukkan kepada penghasilan bruto, karena sesuai dengan peraturan iuran pensiun tidak bisa ya. Nah, ya jadi yang masuk dalam penghasilan bruto adalah gaji sebulan yaitu 10 juta yang ini. Oke. Kemudian overtime lembur 2 juta yang ini. Oke. Kemudian premi jaminan kecelakaan kerja berarti 1%. 1% dari 10 juta. Berarti 30.000 ya. Nah, ini dia. 30.000 1%. Kemudian 30.000 itu yang di sini yang 1% ini dia. Oke. Kemudian dikurangi dengan jaminan hari tua yang dibayarkan sendiri 2% dari gaji yaitu 200.000. Nah, ini 2% dari gaji 200.000. Kemudian ya ini ya. Nah, kemudian iuran pensiun yang dibayarkan sendiri 30.000. Nah, jadi dia membayarkan uang pensiun yang dibayar sendiri adalah 30.000. Oke, biaya jabatan maksimalnya adalah 500.000. Dengan demikian kalau kita hitung, nah, penghasilan bruto 12.130.000 dikurangi dengan total pengurangnya yaitu 730.000, maka penghasilan neto sebulan 11.400.000. Nah, ini dia. Kemudian penghasilan neto setahun 68.400. Nah, perlu diketahui bahwa di sini hanya dikali 6. Kenapa dikali 6? Karena mulai dari bulan Juli sampai Desember. Nah, di sini Tuti dia mendapatkan PTKP-nya sendiri, tetapi untuk menikah dengan suami walaupun punya anak tidak bisa. Kenapa? Karena posisi itu suaminya juga bekerja. Jadi Tuti hanya menanggung PTKP-nya sendiri. Jadi tidak boleh PTKP suaminya dan anak-anaknya, itu tidak bisa. Ya. Jadi dengan demikian di sini hanya PTKP si Tuti sendiri yaitu 54 juta. Berarti total PTKP-nya adalah 54 juta. Nah, maka penghasilan kena pajak setahun sama dengan penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP Tuti itu sendiri ya. Nah, ini pembulatannya, tidak ada pembulatan. Nah, maka untuk tarifnya langsung dikali dengan progresif yang 5%. Jadi 720.000. Nah, kalau per bulannya tinggal dibagi 6. Jadi bukan bagi 12 ya, karena dari bulan Juli dibagi 6 sama dengan 120.000. Jadi gaji yang dibayarkan hanya 11.650.000 saja. Nah, oleh karena itu sekarang saya akan masukkan nama karyawan Tuti Ratmini ya. Nah, saya akan coba masukkan ke dalam Accurate. Kira-kira menghasilkan perhitungan yang sama atau berbeda. Nah, di karyawan, di sini sapaan berarti Ibu. Nah, Ibu Tuti Ratmini. Nah, berarti tanggal masuknya 07/2020
sorry. 01/07/2020 ya, mulai di bulan Juli. Nah, setelah itu pajak penghasilannya saya masukin aja NPWP-nya. Pegawai tetap. Nah, karena suaminya itu dia bekerja, maka di sini status PTKP-nya adalah tidak kawin. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi status PTKP-nya dihitung yang tidak kawin. Dan di sini mulai bulan Juli. Jadi bukan bulan Januari ya, tetapi bulan Juli. Nah, kenapa tidak kawin di sini? Karena dalam perhitungannya adalah dia hanya menanggung PTKP-nya sendiri. Karena suaminya itu sudah juga bekerja. Nah, oke. Jadi, saya lanjut. Nah, saya klik simpan saja. Nah, setelah saya klik simpan, nah saya akan masukkan ke dalam pencatatan gaji. Nah, pencatatan gaji seperti biasa di sini Jakarta bulanan. Nah, di sini saya pilih bulan Juli. Jadi bukan bulan Januari, bulan Juli. Lalu di tanggalnya ini saya pilih misalnya tanggal 31/07/2020 dan jatuh temponya misalnya di tanggal 10 Agustus 2020. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini masih BMYD Jakarta. Lalu saya ambil yang tadi ya. Karyawannya yaitu Tuti Ratmini. Nah, saya klik lanjut. Nah, sekarang saya akan mengisi sesuai dengan yang ada di Excel ya. Oke. Nah, untuk iuran pensiun yang 370.000 ini kita harus masukin yang paling atas. Jadi bukan masuk dalam penghasilan bruto. Jadi 370.000. Nah, di sini. Jadi kalau ada iuran pensiun yang dibayarkan oleh pemberi kerja atau oleh perusahaan, maka harus dimasukkan di paling atas. Jadi bukan sebagai variabel dari pendapatan bruto. Nah, gaji pokok sama dengan 10 juta. Nah, kemudian tunjangan PPh sama dengan, oke, tidak ada ya, tunjangan PPh-nya tidak ada. Kemudian overtime 2 juta. Nah, lembur 2 juta. Kemudian premi jaminan kecelakaan kerja 1% sama dengan 100.000. Coba saya klik ini. Oke, berbeda ya. Berarti saya klik, saya masukin 100.000. Kemudian jaminan kematian 0,3% 30.000. Saya masukin 30.000. Nah, seperti ini. Setelah itu, potongannya, jaminan hari tua 2% dari gaji, yaitu 200.000. Nah, ini saya masukin di sini 200.000. Nah, setelah itu, iuran pensiun yang dibayar sendiri adalah 30.000. Nah, di sini saya masukin 30.000. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, PPh adalah 120.000 ya, seperti itu. Jadi PPh dari si Tuti ini adalah 120.000 per bulan mulai dari bulan Juli. Nah, tepat ya. Jadi PPh-nya 120.000 dari dan gaji yang dibayar adalah 11.650.000. Nah, ini dia. Jadi tepat ya, 11.650.000 dapat dari perumusan ini. Nah, oke ya. Jadi perhitungan manual dengan akurat ternyata sama. Nah, jadi harus diperhatikan di situ ya. Nah, jadi kita klik lanjut. Nah, kita bisa melakukan cetak slip gaji dan bukti potong PPh 21-nya juga sudah langsung dihasilkan. Nah, jadi perlu Anda perhatikan status karyawan itu yang paling penting ya. Jadi jangan sampai salah di status karyawan, kemudian NPWP, dan juga status PTKP-nya ya. Nah, ini dia. Oke, slip gaji sekaligus dengan, kalau kita lihat di sini laporan bukti potong PPh 21. Nah, namanya tadi Tuti ya. Nah, Tuti. Nah, ini dia, Tuti. 120.000. Oke, jadi kita sudah lihat ya. Nah, jadi kita bisa lihat juga dengan SPT PPh 21-nya juga ya. Di SPT PPh 21 kita mau print, bahkan kita bisa nanti materi selanjutnya bagaimana ekspor impor ya ke SPT PPh 21-nya nanti baru kita akan bahas selanjutnya. Oke, jadi di sini kita sudah selesaikan di kasus yang ke-9. Bagaimana jika seorang karyawati memiliki suami yang bekerja dan dia bekerja pun di pertengahan Juli ya, dan tidak ada sebelumnya PPh yang terpotong ya, bukti potong dia tidak bisa menunjukkan bukti potong kalau dia bekerja sebelumnya. Jadi kita anggap bahwa pada saat bulan Juli baru dia mulai bekerja. Jadi sebelum bulan Juli dia tidak bekerja. Oke.
Seperti itu.